Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman Inakraf, baik yang sudah ada di JCC maupun yang belum masuk. Silakan masuk semuanya. Selamat datang di acara Pengabdian Masyarakat Vokasi UI, Komunikasi Kreatif dan Efektif UMKM Produktif bersama Vokasi UI. Kali ini kita punya 3 narasumber nih teman-teman Inakraf. Yang pertama tentu saja Wakil Ketua Umum ASPHI, yang merupakan organizer dari Inakraf, yaitu Bapak Insinyur Haji Hatman. Selamat sore Bapak. Sore. Kemudian Ibu Dias, Dr. Dias Pranita, Akademisi Pemasaran dari Vokasi UI. Selamat sore Ibu Dias. Selamat sore Bu Fia. Kemudian Ibu Pija Suciati. Nah, ini praktisi humas dari Vokasi UI. Selamat sore Bu Teman-teman Fia. Inakraf silakan menyimak ya obrolan kami. Tapi sebelum itu saya infokan dulu. Apa sih Vokasi UI? Nah, Vokasi UI adalah program pendidikan vokasional yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Tentunya teman-teman tahu dong UI itu ada di mana. Kami ada di Depok ya teman-teman. Nah, saat ini Vokasi UI punya 9 program studi D3 dan 6 program studi D4. Dan yang terbaru kita punya Magister Terapan Industri Kreatif. Itu cuman ada di kami loh teman-teman. Nah, sekarang saat ini nih program Magister Industri Kreatif sedang tahap penerimaan mahasiswa baru nih teman-teman Inakraf. Kalau mau mendaftar, kita bisa mendaftar dari 30 September sampai 27 Oktober ya teman-teman. Nanti teman-teman ujian di 3 November. Nah, pengumumannya 5 Desember. Kita kuliah di semester depan teman-teman. Yuk kita lihat di penerimaan UI ACID. Langsung ke sana ya teman-teman Inakraf kalau mau daftar Magister Terapan Industri Kreatif. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Pertama saya mau tanya dulu nih ke Pak Hatman. Pak Hatman, sebenarnya Inakraf itu dari kapan ya? Kalau boleh tahu, berdiri dari kapan, mulai diselenggarakannya kapan? Jadi Inakraf itu sudah 24 tahun. Masya Allah. 24 kali, 24 Sudah 24 tahun kali. Jadi tahun depan kita akan ke 25. Wah, perak ya, anniversary perak. Wah, keren banget, nggak nyangka ya 25 tahun sudah lebih lama Inakraf daripada anak saya. Terus sekarang trennya gimana nih Pak, dari tenan-tenan itu? Apakah maksudnya setiap tahunnya semakin banyak yang mau daftar? Terus proses kurasinya kayak gimana tuh Pak biasanya? Jadi memang kita seleksi sekali ya pada peserta dan didukung oleh peserta itu yang hadir ke Inakraf ini itu adalah peserta dari seluruh Indonesia. Kebetulan kita punya badan pengurus daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita melakukan kurasi dari BPD-BPD yang ada. Jadi memang dan setiap BPD itu selalu ada waiting listnya. Jadi yang menunggu untuk masuk ke Inakraf. Karena kita menginginkan Inakraf ini betul-betul produk yang bermutu dan berkualitas. Tentunya seperti itu gitu. Wah, susah ya kayaknya ya kurasinya. Nah, kayaknya tahun ini Inakraf 2 kali ya Pak ya. Bulan Maret sama Oktober sekarang. Kalau yang membedakan antara yang bulan Maret sama Oktober itu gimana tuh biar teman-teman Inakraf tahu deh. Apa sih perbedaannya Inakraf yang diselenggarakan pada bulan Maret dan Inakraf yang diselenggarakan sekarang ini Pak? Jadi gini, Inakraf itu pernah sempat ketika COVID itu sempat 2 tahun tidak dilaksanakan ya karena pemerintah tidak mengizinkan untuk hal itu. Kemudian setelah melihat kondisi event-event dunia yang kita hadiri ya sudah mulai menjadi 2 kali dalam setahun. Maka timbullah ide ya di samping tadi banyak sekali yang waiting list, maka kita membuat event 2 kali dalam setahun. Nah itu terinspirasi dari event-event di
luar negeri yang kita kunjungi ya sebagai studi banding. Nah sekarang kita lakukan selama 2 kali dalam setahun dan memang dengan konsep yang berbeda. Karena kalau konsepnya sama tentunya ya tidak menarik bagi pengunjung. Nah kita coba melihat konsep yang realistis bahwa ada yang datang dan ada yang pergi. Dalam artian gini, yang tua akan kembali, yang muda akan datang gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa kita mulai memperkenalkan konsep youth gitu ya. Dan ini kita mulai di Oktober, setiap Oktober. Dan ini yang ketiga kali kami lakukan. Keren juga ya. Jadi kalau yang Oktober lebih sasarannya ke youth ya Pak. Iya. Youth itu muda ya, kalangan muda gitu ya. Itu apakah ini mengantisipasi yang seperti kita Pak istilahnya bonus demografi ya sekarang sasaran apa ada kaitannya dengan itu Pak? Jadi gini, memang sunatullahnya lah ya kalau kita katakan seperti itu. Jadi munculnya kalangan muda itu satu, mereka itu tercipta dari tercipta faktor alam, yakni orang tuanya itu adalah pengusaha misalkan handicraft, maka muncullah generasi selanjutnya. Jadi yang hadir di sini tidak mutlak orang-orang baru, tetapi generasi pelanjut. Kemudian ada juga yaitu yang itu berasal memang mereka baru pemula untuk membuat usaha kerajinan, handicraft atau lain sebagainya gitu. Oh gitu Pak. Nah sekarang nih terkait dengan kami kan dari vokasi nih Pak, kebetulan Bu Dias pemasaran, ahli pemasaran, Bu Pijar ahli humas gitu. Menurut Bapak apakah kami ini mestinya peran kami di industri UMKM sebagai peran marketing, peran pemasaran itu penting nggak sih Pak? Ya, jadi gini, dalam bisnis itu ada yang memang mereka memang berbisnis bisa dijualan di pasar bebas ya. Dalam artian bukan kebutuhan yang sifatnya primer. Nah kemudian kalau misalkan untuk handicraft ini itu lebih cenderung kepada kebutuhan sekunder dan tersier gitu ya. Oleh karenanya maka mereka harus punya wadah yang disebut seperti misalkan ada pengusaha yang memang mereka berbisnisnya di pameran. Jadi mereka datang dari satu pameran ke pameran lain. Mereka tidak punya pasaran di ini. Nah, oleh karenanya kami butuhkan sekali nih vokasi mungkin ya ini ahli-ahlinya ya yang perlu membaca produk ini bagusnya di mana dipasarkan dan bagaimana memasarkannya tentunya ya. Dan mungkin nanti ahlinya yang bicara lah itu nanti. Iya Pak, jadi kayaknya kalau dari pemaparan Bapak berarti kita tuh sebagai pelaku usaha sebenarnya harus bisa menciptakan peluang ya Pak ya. Menciptakan atau mencari peluang. Jadi nah kita tanya nih sama Bu Dias nih, gimana sih apakah menentukan peluang pasar itu sedemikian pentingnya Bu Dias? Yuk dijawab yuk. Terima kasih Via. Sebetulnya di setiap bisnis yang namanya pasar itu adalah yang menentukan apakah bisnis kita bisa berhasil atau tidak. Itu kan Pak. Yeah. Jadi tanpa ada pasar, tanpa ada konsumen, berarti ya kita bukan berbisnis. Berarti produk kita tidak bisa terserap dan tidak memberikan value atau nilai kepada market ya, pada pasar kita. Nah, untuk mengidentifikasi peluang pasar sebetulnya adalah satu aspek yang paling penting dalam bisnis, karena memang tadi bahwa bisnis itu sebetulnya tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen.
ya kan. Nah, jadi produk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen berarti dia tidak bukan menjadi satu produk atau memberikan value, karena produk itu kan konsepnya adalah value. Nah, kemudian sebetulnya tujuan kita untuk melihat peluang pasar itu adalah untuk mengidentifikasi apakah produk kita itu sesuai dengan harapan pasar, atau kalau bahasa kerennya sih kayak product and market fit gitu ya. Apakah produk kita itu bisa fit gitu ya dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Itu nomor satu. Terus yang kedua sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita itu juga bisa menentukan unique value proposition. Jadi sebetulnya setiap produk yang ada atau yang dihasilkan oleh satu perusahaan kayak teman-teman kita nih di Inacraft, dia harus punya value proposition yang unik sehingga bisa membedakannya di pasar, gitu kan, membedakannya dibandingkan dengan pesaing. Jadi kita punya keunikan sehingga akhirnya dipilih oleh pasar. Yang ketiga sebetulnya tujuan kita untuk melihat peluang pasar itu adalah supaya kita bisa mengembangkan strategi pemasaran. Jadi bagaimana produk kita itu betul-betul bisa diterima oleh pasar. Jadi kita bisa menemukan siapa sih yang membutuhkannya, siapa sih yang menghargai dari produk kita. Gitu sebetulnya Bu Fia salah satunya. Oke. Berarti apakah kita perlu nggak sih ada atau alat bantu atau tombol bantuan gitu kalau untuk mengukur peluang pasar itu? Tadi kan kita bicara tadi ada keunikan, ya kan, supaya produk kita nggak kalah bersaing dengan kompetitor kita gitu. Sebenarnya kalau kita dalam kondisi seperti itu, apakah ada alat bantu gitu atau kita harus kemana nih gitu? Oke, jadi sebetulnya kalau di dalam teori ini biasanya terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi peluang pasar, itu kita bermain-main dengan data. Jadi data yang paling penting adalah siapa sih pasar kita, siapa konsumen kita, terus kurang lebih kira-kira dari produk atau value yang kita tawarkan, berapa sih mereka itu bersedia untuk membayar gitu ya. Jadi salah satu peran penting dari analisis peluang pasar itu adalah bagaimana kita bisa memprediksi kira-kira produk yang kita hasilkan ini bisa diserap oleh berapa besar gitu ya pangsa pasarnya, kemudian berapa harga yang mereka bersedia untuk membayarnya. Dan yang kedua sebetulnya untuk analisis peluang pasar itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan produk yang bisa dipersonalisasi, karena zaman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi digital yang namanya personalisasi atau customisasi itu sangat penting. Jadi produk kita itu memang harus fit untuk kebutuhan individual daripada pasar kita, itu yang ideal ya Mbak Fia. Nah kemudian yang ketiga, produk kita juga harus bisa engage dan memelihara si pasar kita itu sendiri. Jadi engage itu bahwa si konsumen kita akhirnya mereka yang akan mempromosikan pasar produk-produknya kita. Jadi akhirnya zaman sekarang itu kan pengembangan bisnis itu bisa C2C ya. Jadi bagaimana mereka jadi duta-duta untuk produk kita. Nah, yang unik lagi sekarang dengan adanya teknologi internet juga, akhirnya pendekatan pemasaran itu jadi omni-channel strategi juga ya. Jadi produk itu harus selalu ada dimanapun kita berada gitu. Jadi kalau bisa tuh yang namanya pelanggan, customer kita itu dihantui ya sama produk kita gitu ya. Harus diingat-ingat terus ya. Ya. Jadi dari semua cara gitu kan, baik fisik maupun secara virtual gitu. Contohnya kalau misalnya kita browsing gitu ya di internet, itu kan kita bisa lihat satu produk. Itu pasti begitu Mbak Fia buka lagi nih di Google tiba-tiba keluar pop up gitu. Kayaknya kita Nah, tidur
Udah keluar itu juga ya Pak ya. Sampai akhirnya yang asalnya kita cuma mau tahu, mau lihat-lihat, akhirnya kita diingetin terus, akhirnya beli gitu kan. Nah ini juga yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang ada di Inakraf ini. Jadi gimana caranya produk-produk Bapak Ibu itu menghantui si calon-calon konsumennya. Nah, yang pasti digital strategy, terus pemanfaatan promosi melalui mobile phone itu sangat penting. Apalagi sekarang juga Mbak Pijar kan nanti banyak cerita gitu ya terkait dengan artificial intelligence gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan gitu ya Mbak Pijar ya untuk tadi menghantui konsumen kita. Oh, panjang ya. Ternyata benar-benar memang kita harus mengantisipasi hal tersebut ya Pak ya. Terus tadi kayaknya terdengar ada dari kita harus bisa menganalisis data, terus kemudian kita bisa harus memprediksi. Dari situ kan bisa kita lihat ya, kayaknya penting juga nih kita membaca tren gitu ya dari produk kita itu. Menurut Bu Dias gimana tuh? Apakah kita memerlukan juga tuh analisis tren itu? Sangat penting ya. Oh sangat ya. Apalagi Bu Fia ini teman-teman ini ahli metodologi. Jadi yang namanya tren, statistik, ini ahlinya nih di depan kita. Jadi zaman sekarang semuanya harus berbasis data gitu ya. Dan yang dilihat itu trennya banyak aspek. Jadi misalnya dari consumer trend gitu ya. Kemudian persaingan itu juga trennya seperti apa sih? Ya, itu kira-kira produk yang ditawarkan seperti apa. Biasanya di setiap masa tertentu pasti ada tren-tren tertentu gitu ya, atau ya sesuatu yang hampir mirip gitu. Karena memang produk-produk ini kan biasanya suka ditiru gitu ya, strateginya maupun produknya dan sebagainya. Jadi memang kalau dalam pemasaran semuanya itu tidak ada yang kita bisa misalnya dapat keunggulan kompetitif selamanya, tapi temporary, karena semuanya bisa ditiru, ada produk baru, kemudian ada substitusinya. Ya kayaknya kebayang ya, Inakraf sudah 25 tahun nih Pak. Kayaknya trennya udah bisa kebaca sebenarnya, bisa kita modelkan sebenarnya ya. 25 tahun tuh waktu yang panjang, apalagi beberapa tahun terakhir dua kali ya Pak ya. Jadi artinya lebih dari 25 kali dong Pak harusnya ya. Tapi kan ada yang kosong ya waktu itu. Tapi sebenarnya bisa lah kita, kalau diminta memodelkan kayaknya kita bisa siap ya Pak Budias ya. Jadi kita beralih ke Bu Pijar ya, sebagai ahli humas nih Pak. Nih kebetulan nih praktisi humas juga gitu, teman dari Vokasi UI. Kayaknya kalau kita bicara kegiatan komunikasi nih Bu Pijar dalam dunia UMKM, pemasaran dan promosi mungkin merupakan hal yang paling sering terpikirkan ya oleh para pelaku atau teman-teman Inakraf gitu. Ya. Menurut Bu Pijar tuh gimana tuh? Apa benar tuh seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Fia kesempatannya. Jadi sebenarnya kita tuh basisnya data mengenai UMKM itu kenapa lebih concern kepada marketing gitu ya, promosi, pemasaran gitu, karena mungkin sangat berfokus pada sales. Jadi penjualan itu adalah dianggap sumber keberlangsungan dari sebuah UMKM gitu. Namun sebenarnya ada satu hal lagi di bidang komunikasi, selain periklanan, pemasaran, dan promosi, itu ada satu lagi hubungan masyarakat, atau biasa kita kenal dengan humas gitu ya, atau mungkin bahasa kerennya PR, public relations. Nah, mungkin ini belum terlalu populer di kalangan UMKM karena PR itu dampaknya tidak bisa terlihat langsung seperti sales. Ya, jadi kalau kita melakukan pemasaran marketing di social media atau menghantui dengan search engine marketing atau search engine optimization itu kita akan langsung dapat klik pembelian atau mungkin datang ke toko kemudian membeli. Humas itu hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya di ujung dari kegiatan yang kita lakukan itu adalah citra dan reputasi yang kami percaya secara teori itu akan membuat sebuah UMKM lebih resilience. Jadi dia tahanannya panjang. Jadi bukan cuma hanya beberapa tahun kemudian collapse, kemudian bikin lagi yang lain dan sebagainya, tapi dia akan, karena reputasi dan image-nya baik, semua orang juga mencari dia, maka dia akan panjang span umurnya gitu loh Mbak. Jadi dia lebih resilience gitu. Hasilnya bukan sales, tapi hasilnya adalah citra dan reputasi. Itu adalah kehumasan. Dan
Vokasi mulai dari tahun 2018 itu udah mulai concern di prodi kami Pak, prodi Humas Vokasi UI, bahwa ternyata usaha mikro, bahkan mikro, kecil dan menengah itu juga membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola citra dan reputasi, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya peran humas itu di bagian mananya ya Bu Pijar kalau di UMKM? Karena kan kalau kita mikirnya humas itu kaitannya pasti dengan korporasi, perusahaan besar, ada mbak-mbak cantik, ada mas ganteng Ya. gitu kan, yang bertindak mewakili gitu ya, mewakili kantornya atau office-nya gitu. Nah sekarang kalau UMKM nih, kira-kira si humas ini peranannya di mana ya gitu? Kan kita tahu ya batasannya tentu berbeda ya harusnya dengan kalau kita di korporasi ya perannya gitu. Betul. Tapi pasti terkait juga dengan citra ya. Iya. Jadi kalau boleh bisa dijelaskan apa tuh kayaknya buat UMKM tuh peran humas itu? Oke, baik. Jadi memang sih Bapak Ibu, pengetahuan teori-teori buku panduan mengenai PR itu sejak awal dia muncul sebagai profesi itu memang untuk big corporate, kemudian public sector, government, NGO kayak gitu. Belum ada yang secara spesifik bagaimana sih cara melakukan humas sebenarnya dengan keterbatasan mungkin ya dari yang dimiliki oleh UMKM dengan mungkin pekerjanya yang cuma sedikit atau mungkin bisa jadi bener-bener dipegang sama CEO-nya dan lain sebagainya. Itu gimana sih gitu. Memang semenjak lahirnya yang kita kenal dengan sosial media itu kegiatan kehumasan sangat-sangat mungkin dilakukan secara DIY oleh para UMKM. Nah itu yang sedang kita kembangkan sekarang dan berusaha untuk memberikan pengetahuan kami sebanyak-banyaknya kepada UMKM untuk melakukan kehumasan dengan menggunakan sosial media. Nah jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu kan? Itu penasaran Kalau ya. marketing tadi sudah jelas ya, Iya. kita bikin konten gitu ya yang sifatnya adalah supaya orang mau beli gitu. Nah kalau betul. humas bukan supaya orang mau beli, tapi supaya orang-orang menyukai, mencintai dan menganggap bahwa oh iya ini produk bagus dan saya akan jadi loyal customer. Kemudian dianggap sebagai usaha yang sustain misalnya, atau dianggap sebagai usaha yang sangat peduli dengan yang inklusi kayak gitu, itu kan lagi tren ya. Iya, iya. Jadi itu arahnya tuh mau dianggap seperti apa? Atau menggunakan bahan-bahan natural yang dari alam Indonesia. Nah itu dulu misalnya ditentukan. Kemudian kita bisa mengelola pesan tersebut kepada seluruh stakeholders yang dimaksud oleh humas ini ada internal dan eksternal. Yang internal itu adalah para pemilik UMKM tentunya, karyawan UMKM gitu ya, itu ada dalam internal UMKM-nya. Dan kemudian yang stakeholders eksternal ini banyak. Jadi ada konsumen, ada komunitas, ada distributor, pemerintah, ada pemberi dana usaha UMKM, mungkin para bank, investor dan lain sebagainya, dan juga suppliersnya. Itu di-maintain semua favoritismnya terhadap si UMKM-nya. Dan itu semua bisa dilakukan dengan social media. Tergantung dari konten yang dibuat. Nah, ada masalah nih Mbak Fia. Ya. Jadi Bapak Ibu Vokasi UI itu punya pengabdian masyarakat juga dari Prodi Humas, namanya Fokhumfest. Fokhumfest sudah berlangsung dari tahun 2018, di mana kami tersadar bahwa ternyata ini bukan cuma untuk perusahaan besar loh, perusahaan kecil juga perlu membangun citra. Di situ Pak, Bu, itu pesertanya sudah banyak dan sudah ratusan, hampir 1.000 karena dari tahun 2018, dan 87% di antara UMKM tersebut kesulitan mengelola humas karena belum punya resource untuk produksi konten. Seperti itu. Jadi memang kan konten tuh perlu ini konten kemasan terutama, bukan marketing. Nah, kalau marketing, marketing itu adalah berjualan memang. Tapi untuk bisa membuat orang tadi kata kuncinya adalah engagement. Nah, kalau engagementnya itu nggak bisa muncul, itu berarti nanti kita nggak bisa mengelola si citra dan reputasi dari si UMKM itu. Dan Fokhumfest membantu para UMKM untuk meng-create konten kehumasan tersebut supaya nanti bisa diteruskan dan teman-teman di UMKM juga bisa mulai mengelola kehumasannya di setiap UMKM-nya masing-masing, seperti itu. Iya. Oke. Jadi kalau tadi kan sebut peran media sosial ya dalam kehumasan. Kalau
bisa nggak dikasih contoh nih Bu Pijar? Sebenarnya bentuknya tuh kayak gimana kan? Oke. Apa bedanya sih sama konten marketing ya Pak ya? Iya, Kan kalau iya, konten marketing kita udah kelihatan gitu. Taruh aja di IG harganya misalnya Iya. apa itu. Yuk beli gitu. Nah, kalau gimana nih? Ternyata humas itu relatif penting juga gitu untuk Iya. engage ya mendekatkan kita dengan Betul. para customer gitu ya. Sekarang Betul. boleh nggak dikasih contoh misalnya di IG gitu ya, di Instagram bentuk kehumasannya tuh kayak gimana sih gitu? Oke. Contoh dari konten kehumasan adalah seperti ini. Misalnya UMKM-nya itu adalah bergerak dalam ini kan Inacraft, jadi crafting. Contohnya misalnya di depan kita ada stand kipas gitu ya. Kemudian siapa sih? Kita pelajari dulu tadi kata Mbak Dias bahwa kita harus menentukan tujuan dulu. Tujuannya adalah untuk PR dan kemudian menentukan audiensnya. Sebenarnya audiens yang beli produk saya ini siapa sih? Misalnya, oh ternyata para pencinta craft atau pencinta spesifik motif kembang atau orang-orang yang suka hiasan-hiasan yang cantik gitu. Nah kemudian kita memprediksi atau membuat yang namanya konsumen persona. Jadi dia itu orang yang seperti apa sih gitu. Nah itu kita kan. Oh ternyata dari data tersebut, bener Mbak, kita mainnya emang data, sama komunikasi itu semua dimulai dari data. Oh ternyata orang-orang ini selain dia follow toko saya di sosial media, dia juga follow akun-akun yang ngajarin crafting misalnya, atau akun-akun yang menggambar bunga-bunga misalnya kayak gitu. Oh mereka suka nih akun kayak gini. Jadi di dalam konten saya bukan hanya sekedar menawarkan kipas bunga-bunga atau kipas dari crafting saya, tapi juga saya memberikan behind the scene pembuatannya. Atau bahkan kalau mau nyebrang sekalipun, saya nggak akan kasih tahu cara pembuatan kipas ya, tapi saya kasih tutorial menggambar bunga. Itu orang akan cenderung menyukai page saya dan menganggap bahwa seniman-seniman saya itu berkualitas. Karena dia sering melihat behind the scene dari pembuatan. Kemudian bunga-bunga itu yang bisa juga dia gambar sendiri di rumah. Akhirnya third party endorsement terjadi. Dia akan men-share kepada teman-temannya di situ bahwa ini bagus, atau tingkat tertinggi yang kita tahu di sosial media sekarang adalah di save. Kalau sudah ada save berarti itu engagementnya luar biasa sekali. Engagement macam-macam, ada like, love, share, save. Nah, jadi orang di akun tersebut, konsumen di akun tersebut merasa part of hasil karya seperti itu. Nah, itu jadi kita meningkatkan favoritism dan engagement sehingga hasilnya adalah citra dan reputasinya itu nanti akan meningkat. Seperti itu sih ya. Wah, keren juga ya Pak ya. Berarti memang perlu ya Pak ya humas ya. Kan nggak kepikir ya, kayaknya humas kan hanya untuk korporasi gitu Pak. Ternyata dengan sebenarnya materi yang sudah common ya, sudah umum sebenarnya bisa kita lakukan. Iya. Atau Tambahan mungkin satu, beberapa teman Inacraft juga mungkin nggak menyadari itu sudah dilakukan humas. Ada tambahan satu. Oh. Tapi kalau memang sudah memutuskan untuk terjun ke sosial media, UMKM harus berkomitmen untuk menyediakan admin. Supaya tidak terjadi blunder. Jadi kalau memilih sosial media itu harus ada yang mengelola Pak, Bu. Jadi either itu apakah salah satu di antara karyawan atau ownernya. Biasanya sih dari 87% itu dikelola ownernya sendiri karena dia kan Belum ada yang sanggup. belum sanggup untuk meng-hire orang, dan itu semua bisa dilakukan DIY. Saya tahu paling berat itu adalah produksi konten, tapi kalau mau belajar sama Vokasi UI kami siap untuk membantu. Wah, iklan. Mantap. Mantap semuanya. Oke, kayaknya cukup ya. Kita nih udah sore ini ternyata wawasan kita bertambah banyak. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman Inacraft semua. Demikian teman-teman Inacraft bincang-bincang kita sore hari ini. Kalau boleh saya menyimpulkan, baik dari Pak Hatman, Dias, Pijar, materi kita hari ini sangat, kalau istilah zaman sekarang daging gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi pentingnya pemasaran. Tadi Pak Hatman juga cerita tentang bagaimana mengkurasi Inacraft, dan Bu Pijar juga bercerita betapa pentingnya humas sebenarnya. Jadi teman-teman Inacraft mungkin bisa memanfaatkan, mengambil manfaat dari obrolan kita sore hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan atau mau ada yang dikonsultasikan, bisa ke Vokasi UI, IG-nya @vokasi UI ya.
Bener kan ya? @vokasi_UI. Ya. Atau main-main deh ke website Vokasi UI. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pada hari ini, Pak Hatman, Bu Dias, Bu Pijar. Semoga teman-teman Inakraf sekali lagi bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih juga Pak kepada Inakraf dan Asefi sudah memberikan kami dari Vokasi UI kesempatan bincang-bincang ini benar-benar luar biasa ya Bu Ibu semua. Benar-benar acara yang luar biasa sampai kami bisa jauh-jauh dari Depok sini. Ini luar biasa banget, benar-benar kami sangat terhormat untuk sampai ke sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia.